baik, sehat, dan tetap bisa bersekolah dengan semangat. Nah, anak-anak, seperti biasa, hari ini hari Senin ya, Senin pagi kita masuk dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan ya. Tolong Mbak Novita dipimpin teman-temannya. Siap, Greg. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Hari ini coba Bapak presentasi dulu ya. Ya, Pak. Oke, Sofi, Ini, Pak. lalu Dita, Hadir, Pak. Sarah, Ratna. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua ya nak hari ini? Ya, Pak. Ya, bagus. Oke, sebelum Bapak memulai lagi pembelajarannya, Bapak ingin mengajak kalian untuk bermain dulu. Nah, oke, perhatikan. Kalian harus menirukan apa yang Bapak ajarkan. Ya, siap? Siap. Handphone, Handphone. laptop, Laptop. printer, Printer. printer, laptop, handphone. Printer, laptop, handphone. Bapak punya coklat, siapa yang mau? Berarti tidak konsentrasi semuanya. Nah, ini belajar konsentrasi kalian. Ulangi ya. Oke. Botol, Botol. kelas, Kelas. handphone, Handphone. handphone, botol, kelas. Handphone, botol, kelas. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita semuanya. Ya, cukup. Oke, silakan duduk. Nah, oke, ini tadi adalah permainan untuk tetap menjaga konsentrasi. Ya. Berarti kalian awalnya belum konsentrasi, tetapi yang kedua setelah diulang, kalian semuanya sudah melaksanakannya dengan baik. Ya, anak-anak, untuk hari ini kita masih masuk dalam elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak mengingatkan kembali minggu yang lalu kita belajar mengenai apa? Kedudukan dan peran warga negara Indonesia. Masih ingat? Oke. Siapa yang bisa disebut dengan warga negara Indonesia? Orang yang tinggal di Indonesia. Orang yang tinggal di Indonesia, apalagi? Selain itu? Orang yang disahkan secara undang-undang sebagai Ya, warga keturunan yang disahkan dengan undang-undang. Baik, berarti kalian masih ingat juga. Bagus. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, nah, bisa lihat ya, kita nanti harus dapat menganalisis hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat maupun di negara. Nah, berarti intinya di sini ada apa itu? Hak dan kewajiban. Nah, apa saja dan kewajibannya? Nah, kita akan coba mempelajari. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Oke, di sini ada dua gambar. Kalian perhatikan dulu, perhatikan baik-baik, ya. Sudah ya? Oke. Apabila ada pertanyaan seperti ini, aktivitas apa yang terjadi dalam gambar ini, nak? Bayar pajak, Pak. Oke, gambar yang keberapa bayar pajaknya? Satu. Oke, yang satu. Lalu yang kedua gambar apa itu? Gambar orang memakai helm ketika berkendara. Oke, ada orang berkendara dan memakai helm. Ya, oke, betul sekali. Sekarang, apabila ada pertanyaan yang kedua, apakah terdapat keterkaitan antara gambar yang satu dan yang kedua? Ya. Ya. Setelah gambar ini, kalian akan Bapak perlihatkan terdapat gambar lagi. Nah, perhatikan lagi. Menurut kalian, apakah di sini ada suatu permasalahan? Ada. Oke, ada. Ini ada apa? Di sini ada gambar seperti apa sih? Menurut kalian ini ada apa saja di situ? Pengguna jalan. Ada pengguna jalan, lalu apa lagi? Sepeda motor. Ada sepeda motor, lalu kira-kira kesalahannya di mana, nak? Bukan jalurnya, Pak. Oke, bukan jalurnya. Nah, ini apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Yuk, kita lanjut lagi. Nah, oke, sekarang kita belajar mengenai pengertian dulu, pengertian hak dan kewajiban. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang punya kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti di sini tidak hanya kita ya sebagai warga negara Indonesia, tetapi setiap orang di negara yang lain. Nah, maka
kita juga punya hak dan kewajiban. Berarti kita juga punya hak dan kewajiban tidak? Punya. Oke, punya. Betul sekali. Nah, kita juga punya hak dan kewajiban yang juga diatur dalam undang-undang. Nah, ini pengertian hak lagi menurut Nontonegoro. Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Ya, anak-anak selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian dari kewajiban. Nah, menurut Nontonegoro lagi, sekarang kewajibannya, tadi kan hak, sekarang kewajiban, bahwa menurut Nontonegoro, kewajiban adalah beban yang memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Ya, berarti kita harus melakukan, melaksanakannya, yaitu wajib. Menurut John Salmon, kemudian John Salmon mengartikan kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan. Jadi harus dikerjakan ya, oleh seseorang, dan jika tidak melakukan hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi. Nah, ini ada beberapa pendapat dari beberapa orang tadi. Apabila kalian sudah mengaitkan dengan gambar tadi, sudah ada pandangan belum? Sudah ada belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Apa kaitannya antara gambar pertama tadi? Masih ingat ya gambar apa tadi? Gambar orang bayar pajak. Oke, bayar pajak, dengan gambar yang kedua? Orang yang berkendara pakai helm. Oke, orang yang berkendara pakai helm di mana tadi? Di Jalan. jalan raya. Oke. Sudah tahu? Sudah memahami belum? Ada kaitannya tidak? Oke, siapa yang mau berpendapat? Kaitannya apa? Saya, Pak. Oke, Sofi, apa kaitannya? Saya melihatnya itu warga negara berkewajiban membayar pajak. Baik, lalu? Nah, udah membayar pajak motor, setelah itu udah memakai motornya, tapi jangan lupa memakai motor. Oke, ada beberapa hal ya yang kita ketahui dengan melihat gambar tadi. Berarti setiap warga negara itu, karena di negara itu ada undang-undang, ada aturannya, berarti wajib membayar pajak. Setelah wajib membayar pajak, kita berhak untuk menggunakan jalannya. menggunakan jalan dan berkendara. Ya, tetapi dalam berkendara itu juga harus ingat, harus memakai helm. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan dan memberikan contoh ya. Nanti setelah itu akan ada tugas, kalian akan mengeksplor sendiri, menganalisis sendiri. Nah, di sini ada kewajiban dulu di sekolah. Di sekolah itu artinya yang harus kalian penuhi dan laksanakan antara hak dan kewajiban di sekolah. Seperti kalian saat ini, coba kalian perhatikan dan coba pikirkan hak apa yang harus kalian dapatkan di sekolah. Oke, seperti contoh ini ya, salah satu contoh dulu, mendapatkan fasilitas belajar di sekolah. Apakah kalian sudah mendapatkan fasilitas belajar di sekolah? Sudah. Oke, sudah. Setelah itu, setelah kalian mendapatkan hak atau sebelum kalian mendapatkan hak, kalian harus apa dengan fasilitas yang kalian dapatkan? Pembayaran. Menjaganya, Pak. Oke, betul sekali, Tifta. Ya, harus menjaganya. Jadi tidak hanya memakai, tetapi harus dijaga. Betul sekali. Contoh yang lain, nak, coba satu dulu aja. Hak dan kewajiban kalian di sekolah. Ya, mendapat pendidikan dan pengajaran, Pak. Oke, kalian berhak, betul sekali, kalian berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Nah, sekarang kewajibannya kalian apa? Belajar. Belajar, kita belajar. Ya, oke, tidak apa-apa salah. Nanti bisa dicoba lagi, jangan bergaji lagi. Ya, tidak apa-apa. Nah, betul sekali. Ketika kalian sudah mendapatkan haknya, kalian diajar oleh guru. Kewajibannya apa kalian? Harus memperhatikan guru, harus belajar. Ya, jangan hanya kalian ketika guru ngobrol, kalian asyik sendiri bermain laptop. Itu tidak boleh ya. Harus kalian perhatikan. Oke, anak-anak, setelah Bapak tadi menjelaskan bagaimana kewajiban di sekolah, bagaimana hak dan kewajiban kalian di masyarakat maupun di negara. Nah, setelah itu Bapak ingin kalian nantinya dapat menganalisis tugas yang Bapak berikan. Nah, tugas ini adalah tugas berkelompok. Ya, nanti kalian buat kelompok. Oke, dibuat 2 kelompok saja. Ya, oke, silakan. Mau Bapak pilihkan kelompoknya atau milih sendiri? Pilih sendiri, Pak. Oke, milih sendiri, silakan. Sekarang langsung gabung saja dengan kelompok yang kalian sudah pilih. Ya. Bapak bagikan untuk LKPD-nya setiap kelompok ya. Nah, ini kelompok 1 ya di sini ya, dan ini kelompok 2. Oke. Nah, silakan kalian mengerjakan dan Bapak berikan literasi. Oke, perhatikan di sini. Ini adalah literasi. Kalian bisa baca
caranya bagaimana Pak? Nah, kalian bisa membacanya dengan men-scan barcode ini. Ya, boleh kalian membuka handphone masing-masing. Oke, Pak. Ya, manfaatkan handphone kalian, jangan dibuat game terus ya, tapi Ya, Pak. manfaatkan dengan untuk belajar. Oke, silakan scan dulu. Oke, sudah 20 menit ya? Iya, Pak. Oke, ya, cukup? Cukup, Pak. Oke, perwakilan. Oke, dari setiap kelompok yang ingin membacakan hasilnya. Oke, dari kelompok 1. Ratna, Pak. Oke, silakan. Ratna mewakili kelompok 1. Silakan. Ya baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 1, di mana kelompok 1 terdiri dari saya Ratna Kurniawardhani dan teman saya Sofiatun Munawaroh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga di sekolah, warga masyarakat dan warga negara dari berbagai sumber. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, di sini hak yang saya peroleh dari sekolah yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu. Nah, kemudian kewajiban yang saya laksanakan yaitu belajar. Itu Pak. Bagus sekali anak-anak, tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai bagaimana kalian memiliki hak dan kewajiban baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat maupun di negara. Nah, Bapak juga memberikan tugas, ya tugas individu kalian kerjakan secara individu. Bapak sudah mengirimkan ke Google Drive yang biasa sudah Bapak buat untuk kalian ya. Sekarang kalian silakan buka Google Drive-nya melalui handphone masing-masing. Iya, Pak. Pak. Oke, sudah? Ya, cukup ya nak ya. Sudah 10 menit kalian sudah mengerjakan. Baik. Setelah ini karena waktunya sudah selesai, Bapak akan menyampaikan Bapak dan kalian ya tentunya akan menyampaikan kesimpulan apa yang didapatkan dari pembelajaran kita hari ini ya mengenai hak dan kewajiban. Oke. Mulai dari kalian dulu, siapa yang mau berpendapat bagaimana hak dan kewajiban itu seharusnya kita laksanakan seperti apa? Oke, siapa yang mau berpendapat? Pak. Ya silakan, Sofi. Jadi hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang, Pak. Baik Ya, oke. kita menjadi warga negara maupun di sekolah maupun di masyarakat. Ya, bagus. Ya, di dalam pembelajaran kita hari ini bahwa intinya adalah hak dan kewajiban itu harus seimbang ya dimanapun kita melaksanakan, baik itu di dalam sekolah, di dalam masyarakat dan di Warga negara. ya, di negara sendiri. Iya. Nah, oke. Bapak menanyakan lagi bagaimana kesan kalian tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Ya, senang ya nak ya? Senang. Semangat ya? Semangat. Ya, terus. Nah, oke. Pembelajaran berikutnya minggu depan kita akan belajar mengenai apa? Nasional. Nah, bagaimana kita menunjukkan nasionalisme di era global. Ya, kita akan mempelajari tentang itu. Nanti kalian bisa mempelajarinya dulu sebelum minggu depan lewat bahan ajar yang sudah Bapak kirimkan di Google Drive kalian. Gitu ya, nak ya? Baik, Kalau Pak. begitu Bapak tutup dulu pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.